Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Maaf baru bisa buat rekaman pembelajaran pada momen kali ini. Teman-teman, sudah saya share di screen, seolah terlihat ya. Jadi kita akan membahas tentang kualifikasi wartawan untuk tahun 2025. Ini hasil refleksi saya membaca beberapa kasus pemberitaan di media massa online dan kaitannya dengan jurnalisme digital. Jadi bagaimana kita menavigasi era artificial intelligence, big data, dan algoritma di mata kuliah digital journalism ini. Oke. Kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agenda pembahasan pada pertemuan kali ini adalah kita akan belajar tentang ekosistem media di tahun 2025 sebagai refleksi untuk kita menghadapi tahun 2026. Kemudian dari sisi hard skill dan soft skill, apa saja kompetensi teknis wajib dan etika dan adaptabilitasnya. Lalu kita juga akan mengulas tentang penerapan kerja di lapangan, skenario dari tahun 2025, tantangan dan peluang, kemudian kesimpulan, dan diakhiri dengan referensi yang teman-teman bisa baca. Oke, berbicara tentang ekosistem media di tahun 2025 itu, teman-teman, banyak hal yang baru ya menurut saya. Yang pertama adalah dominasi artificial intelligence yang generatif, gitu ya. Otomas, otomatisasi konten itu dibuat berdasarkan tingkat kemudahan yang paling paling bisa terjangkau dan adaptasi yang cepat bagi generasi zaman sekarang. Pembuatan konten otomatis ini bisa berupa audio, gambar, dan teks. Itu masif ya. Nah, ini didukung dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung dan semakin advance terhadap terhadap konten. Jadi, ekosistem media digital di tahun 2025 ini dominasi artificial intelligence sebagai salah satu tools yang dia berkembang dari tahun sebelumnya, yaitu 2023 dan 2024. Di tahun 2025 ini semakin masif dan semakin keterjangkauannya semakin mudah. Nah, setelah kita tahu bahwa konten otomatisasi itu semakin masif dan mudah dan dapat dibuat, yang terjadi adalah sisi algoritma personal, bahwa berita-berita itu disajikan dengan sangat personalized dan ultra personalized untuk setiap individu. Jadi basisnya adalah needs, kebutuhan dan keinginan yang menjadikan satu, sehingga tiap individu itu memiliki sudut pandang atau eh, setelah membaca berita tentunya misalnya yang berbeda-beda, tapi mereka juga disajikan konten pemberitaan yang sangat-sangat personal. Nah, oleh karenanya di format format vertikal, dominasi video pendek, TikTok, notification of news itu semakin baru dan masif. Bisa dibayangkan bahwa pemberitaan di masa tahun 2025 itu sangat singkat, padat, dan kurang dari 5 menit, kalau boleh saya tambahkan. Gitu. Apalagi disajikan dengan format vertikal. Gitu. Nah, dampak yang paling terasa adalah krisis kepercayaan. Gitu ya. Sangat skeptis dari publik akibat banjirnya fenomena deepfake yang sangat-sangatlah mengguncang Indonesia belakangan ini, terlebih dari sisi pemberitaan, verifikasi, dan juga filtrasinya dari diri kita sebagai audiens, itu membuat diri kita skeptis. Nah, dari keempat bahasan itu berarti kita dapat sangat-sangat melihat bahwa lanskap media di tahun 2025 adalah perkawinan antara transformasi media dengan artificial intelligence atau AI yang semakin generatif gitu.
Maka konsumsi berita mulai merambah ke wearable device dan integrasi Internet of Things, gitu ya, IoT, yang menuntut format berita itu yang lebih ringkas dan audio centric. Nah, apakah kita masuk untuk this post smartphone era itu dapat kita saksikan ketika ketika seseorang mengkonsumsi berita itu dengan sangat mudahnya dia bisa mengakses dari manapun, kapanpun, dimanapun, bahkan tidak mementingkan latar belakang si pembuat berita tersebut, gitu loh. Ini didukung juga dari semua aplikasi media sosial itu orang-orang bisa memberikan pendapatnya, gitu. Hanya dengan satu sisi dan hanya dengan beberapa data. Nah, Aida skeptis tadi teman-teman. Itulah yang terjadi di lanskap media di tahun 2025. Dapat disimpulkan bahwa dominasi AI makin generatif, algoritmanya sangat personal, banyak berita-berita disajikan dalam format yang vertikal, kemudian krisis kepercayaan sangat-sangat terasa dan terjadi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan sebenarnya siapa sih wartawan digital itu. Jika di slide sebelumnya saya bilang bahwa tiap orang bahkan bisa membuat berita, boleh berkomentar, bahkan boleh membahas suatu isu ataupun suatu masalah tertentu dan menguploadnya di kanal-kanal aplikasi media sosial. Nah, wartawan digital itu siapa? Saya mendefinisikan dengan sangat sederhana di sini. Yang pertama adalah seorang profesional yang tidak hanya mencari dan menulis berita, teman-teman, tetapi mampu memverifikasi data, mengelola distribusi multi-platform, dan berkolaborasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menyajikan informasi yang akurat dan bertanggung. Ada keywordnya ya. Yang pertama adalah memverifikasi data, distribusi ke multi-platform, dan berkolaborasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi ada tiga komponen yang harus dilihat ketika kita ngomongin tentang wartawan digital. Jadi tidak berlebihan ketika dinyatakan bahwa si wartawan digital ini bukan lagi sekedar gatekeeper, tapi menjadi authenticator dan sense maker. Nah, itulah wartawan digital. Verifikasi data, distribusi platform, dan bisa berkolaborasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ketika kita sudah menyepakati tiga aspek tersebut, bagian selanjutnya adalah apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wartawan digital? Nah, ini menjadi refleksi bagi teman-teman mahasiswa yang belajar media dan juga ilmu komunikasi dan juga jurnalistik bahwa kita akan membahas dari sisi hard skill atau kompetensi teknis ya. Nah, sebagai orang yang memiliki passion atau memiliki profesi sebagai wartawan atau kita yang ingin menjadi wartawan digital, setidaknya hard skill yang harus kita miliki adalah pertama, analisis big data. Di sini seseorang dituntut untuk dapat dan mampu membaca set data yang besar. Pemerintahan, kesehatan, iklim, ya, set data besar untuk menemukan angle berita atau sudut pandang atau point of view berita. Itu. Berarti ini harus menggunakan tools kan dan harus tahu tools yang digunakan untuk apa karena sangat teknis sekali. Kemudian scraping dasar. Jadi scraping itu adalah menggali atau mining ya. Di sini dijelaskan bahwa mengambil data dari web secara legal, ya, secara legal menggunakan tools, misalkan fitur dasar, ekstensi browser dan sebagainya. Kemudian visualisasi data, mengubah angka rumit menjadi grafik interaktif. Bisa menggunakan Glorious, Data Wrapper, atau Tableau. Nah, di 2025 ini, ya, tahun ini sebagai sebuah refleksi, data adalah sumber berita utama, bukan lagi sekedar pelengkap. Itu. Nah, yang kedua adalah yang pertama tadi itu literasi data dan jurnalisme data ya. Itu yang pertama. Yang pertama itu.
Sorry. Jadi ada analisis big data, mapping dasar, dan visualisasi data. Hard skill yang ditentukan di seorang wartawan digital itu yang pertama adalah literasi data dan jurnalisme saintis. Yang kedua literasi artificial intelligence atau artificial intelligence komprehensi. Ya, wartawan tidak digantikan AI, itu yang harus digarisbawahi. Tapi wartawan yang menggunakan AI akan menggantikan yang tidak. Jadi seperti yang saya bilang di diskusi-diskusi sebelumnya bahwa jangan takut terhadap artificial intelligence, tapi takutlah pada orang yang bisa menggunakan artificial intelligence. Gitu. Nah, batasan pentingnya adalah wartawan tuh harus tahu bahwa artificial intelligence itu sebagai direct gitu ya, sebagai dalam tanda kutip dia hanya bisa memunculkan dan mengumpulkan data. Jadi dia bisa halu teman-teman. Halunya gimana? Dia tidak bisa memberikan perspektif. Tuh, ketika dia tidak bisa memberikan perspektif, maka dia akan memberikan informasi yang salah, kemudian eh, misinformasi. Itulah batasan yang penting ketika kita literasi AI atau AI prevensi itu melakukan verifikasi manual atau human in loop. Nah, jadi kita harus belajar tentang prompt engineering. Jadi kalian memberi instruksi tepat pada AI untuk riset atau drafting. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang tools AI. Jadi menggunakan alat transkripsi otomatis, penerjemah, dan peringkas dokumen itu wajib untuk bisa dan tahu bagaimana cara menggunakannya. Itulah literasi artificial intelligence. Yang ketiga adalah wartawan digital secara hard skill harus menguasai tentang multimedia storytelling, konvergensi format gitu ya. Satu berita harus bisa dipecah menjadi artikel panjang atau utas, titrit, media sosial, video vertikal analitik, dan podcast. Nah, ini yang sering kita lupakan bahwa banyak teman-teman itu tidak mengkonversi formatnya gitu. Jadi satu konteks atau satu isu berita yang sudah diproduksi itu tidak bisa dipecah. Ada yang jadi artikel panjang, ada yang jadi utas di media sosial, ada yang jadi video vertikal, dan ada menjadi podcast. Itulah multimedia storytelling. Yang kedua adalah mobile journalism atau mojo. Sini kemampuan merekam, mengedit, dan mengaplikasikan berita kualitas siar, broadcast quality, hanya menggunakan smartphone. Nah, ini harus juga bisa dilakukan oleh seorang wartawan digital. Kemudian editing skill, sudah harus dan wajib hukumnya menguasai CapCut, Premiere atau Adobe Audition Desktop. Itu untuk desain dan sebagainya. Kan kita banyak tools yang dipermudah ya untuk desain-desain berita dan sebagainya. Nah, ini harus jadi telah fokus seseorang ketika menjadi wartawan digital. Nah, kemudian hard skill berikutnya yang kelima adalah tentang SEO atau Search Engine Optimization, yaitu memahami kata kunci agar berita ditemukan Google dan mesin pencari berbasis AI seperti Perplexity. Dia algoritma media sosial. Kita juga harus memahami karakteristik distribusi konten di TikTok, Instagram, X, dan platform baru lainnya. Lalu audience engagement, membaca analitik, Google Analytics, Chartbeat, untuk mengambil perilaku membaca. Kadang seorang wartawan digital juga harus menguasai content management system atau CMS dan pemahaman coding dasar. Kenapa ini penting? Karena kita sudah hidup di information society, teman-teman. Maka penguasaan WordPress, Drupal, atau CMS custom perusahaan media itu harus dan mampu. Kemudian basic HTML dan CSS itu untuk memperbaiki tampilan artikel yang besar, menyematkan embed, konten interaktif, dan sebagainya. Dan kemudian yang paling penting adalah keamanan digital atau cyber security. Jadi memahami enkripsi, PGP, VPN, dan cara melindungi data dari sumber secara digital.
Nah, jadi dari keenam ini, CMS dan pemahaman coding dasar, CEO dan algoritmik literasi, verifikasi digital dan forensik media, ya. Nah, ini kayaknya tadi kelewat ya. Maaf teman-teman. Jadi yang keempat adalah verifikasi digital dan forensik media. Nah, di tengah era deepfake ini adalah skill yang paling mahal, gitu ya. Jadi eh, reverse image atau video search, melacak asal muasal visual, geolocation, itu memverifikasi lokasi kejadian berdasarkan petunjuk visual, bayangan landmark Google Maps dan Earth, kemudian deepfake detection, menggunakan tools atau analisis manual yang mendeteksi manipulasi wajah suara AI pada narasumber itu penting. Makanya diverifikasi digital ini menjadi kemampuan skill yang harus dikuasai oleh teman-teman. Nah, tadi ada multimedia storytelling yang harus apa namanya harus digarisbawahi di sini adalah editing skill dan konvergensi formatnya, kemudian literasi AI dan juga literasi data dan jurnalisme data. Ya, jadi ada literasi data, kemudian literasi artificial intelligence, kemudian multimedia storytelling, kemudian verifikasi digital dan forensik media, kemudian SEO dan algoritmisasi, sampai kepada CMS dan pemahaman coding dasar. Itulah hard skill yang harus dimiliki oleh seorang wartawan. Itu teman-teman. Nah, ke bagian dua, ini adalah tentang soft skill dan etika. Ini yang tidak bisa dilupakan dan harus dijunjung tinggi oleh teman-teman yang sedang belajar jurnalistik, media, dan juga komunikasi. Soft skill yang pertama adalah senantiasa untuk berpikir kritis dan skeptis. Nah, di era informasi instan, kemampuan untuk menahan diri itu sebelum membaca informasi adalah sebuah kunci. Jadi, menjadi yang terupdate cepat itu bukan sebuah solusi, teman-teman, di era informasi instan. Yang kedua adalah mempertanyakan motif di balik data atau rilis pers. Itu penting karena eh, pasti akan banyak meaning di antara simbol-simbol yang sudah dirilis oleh pers gitu ya. Dan itu adalah salah satu tanda orang berpikir kritis. Nah, kemudian kurasi informasi, jadi memilih mana yang relevan di antara infobesity atau banjir informasi itu juga penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adaptabilitas dan agility. Ya, perlu dijadikan catatan bersama bahwa teknologi media berubah setiap 6 bulan. Wartawan di tahun 2025 itu harus memiliki namanya growth mindset. Gitu. Jadi bersedia mempelajari tools baru dengan cepat, fleksibel terhadap perubahan model bisnis media, contoh misal beralih dari iklan ke AdSense atau ke iklan langganan atau membership, kemudian tahan terhadap tekanan real-time deadline, gitu ya, adaptabilitas dan agility. Kemudian yang ketiga, personal branding dan networking, ini juga jangan dilupakan. Wartawan di tahun 2025 atau nanti merefleksikan diri ke tahun 2026, ada sebuah brand. Pembaca seringkali lebih percaya pada individu jurnalis daripada institusi media besar. Jadi, mulailah belajar tentang kemampuan membangun portofolio digital, kemudian membangun kepercayaan komunitas atau community management, kemudian berinteraksi dengan audiens di kolom komentar atau media sosial secara profesional namun luas. Nah, yang keempat, yang tidak kalah penting adalah tentang etika jurnalisme digital. Di sini kalian harus tahu bahwa transparansi, jujur kepada pembaca jika konten dibantu oleh AI, tulislah. Seperti itu. Privacy harus dihormati sebagai subjek berita yang viral di media sosial, tidak comot konten warga karena ada isu copyright di sana. Kemudian verifikasi versus kecepatan, selalu memilih akurasi di atas kecepatan, teman-teman. It's good. Gitu. Better to be second and right than first and wrong. Gitu ya. Selalu memilih akurasi dari eksekutif. Kemudian menghindari clickbait yang menyesatkan. Itulah soft skill. Nah, sebelum kita ke bagian contoh, saya akan mengulang lagi tentang soft skill. Berarti
Soft skill ini adalah daya tangkap kita terhadap perkembangan zaman. Kita harus menjunjung tinggi etika jurnalisme digital, itu penting. Kita juga harus membangun personal branding dan networking. Kita juga harus adaptabilitas dan agility. Kita juga harus berpikir kritis dan skeptis sebagai soft skill dan etika untuk wartawan di era digital ini. Nah, ke bagian tiga kita coba menelaah contoh kasus penerapan di tahun 2025, teman-teman. Yang pertama, sangat lekat ya, karena baru saja dan masih berlangsung. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga, saudara, orang tua, dan masyarakat yang terkena dampak bencana. Turut prihatin dan saya pribadi ingin membantu doa dan semoga eh, selamat, sehat, dan segala doa yang baik-baik untuk mereka di sana itu. Teman-teman dan saudara-saudara kita di Sumatera. Nah, kita buat sebuah skenario itu ya, liputan bencana alam. Skenarionya adalah gempa bumi di wilayah terpencil. Nah, sebagai seorang wartawan, nggak bisa ke sana karena lokasi kan akses putus. Ya kan, jadi kita nggak bisa langsung on the spot meliput gitu ya. Ya penerapan skill harus kita terapkan di sini. Yang pertama adalah menggunakan sosial media listening tools untuk memetakan laporan warga, kemudian melakukan geolocation verification pada video kerusakan yang beredar untuk memastikan itu video baru bukan video lama. Caranya bagaimana? Menggunakan tools dan ketika menggunakan tools, teman-teman juga mengaplikasikan Gmail segala macam untuk memverifikasi itu. Kemudian pakai data satelit atau citra satelit yang open source untuk melihat dampak kerusakan infrastruktur, kemudian produksi laporan live update via TikTok Base untuk audiens yang muda atau generasi generasi alpha. Nah, kasus kedua itu tentang investigasi korupsi dan artificial intelligence ya. Contoh skenario ini adalah dugaan korupsi dana bansos digital ya. Itu kayak crowdfunding atau lembaga-lembaga filantropis lainnya. Aksi wartawan itu menerima bocoran ribuan dokumen PDF anggaran. Misalkan ya, kalian mahasiswa yang kebetulan wartawan itu menerima bocoran dokumen PDF anggaran. Nah, penerapan skillnya apa? Bisa jadi teman-teman harus menggunakan salah satu artificial intelligence, AI analyzer, ini LLM, untuk membaca dan meringkas pola anomali dalam ribuan dokumen PDF tersebut secara cepat. Kemudian melakukan verifikasi manual terhadap temuan artificial intelligence ke narasumber manusia. Kemudian buatlah infografis interaktif ya, untuk menunjukkan aliran dana yang keempat adalah menjaga keamanan data narasumber atau whistleblower dengan enkripsi. Nah, kasus yang ketiga, ini yang terjadi ya di pemilu kemarin, di fake. Kita menemukan video viral calon pemimpin menjaga kebencian, gitu ya. Videonya halus sekali, bahkan sangat terlihat sangat bukan deep fake gitu ya. Asli, halus, memicu kemarahan publik sudah terjadi. Nah, penerapan skillnya apa? Sebagai seorang wartawan digital, ya wartawan menggunakan tools audio spectrum analysis untuk melihat ketidaksinkronan suara. Kemudian mendeteksi glitch visual pada gerakan bibir, lip sync error. Kemudian menerbitkan artikel debunking, cek fakta dengan judul menggunakan search engine optimization SEO yang kuat agar muncul di atas video hoax ketika video dicari oleh mesin pencari. Kemudian membuat video penjelasan cara mendeteksi video palsu ini untuk edukasi audiens. Lebih capek teman-teman kalau kita lihat dari tiga kasus ini karena dibutuhkan soft skill dan hard skill di saat yang bersamaan. Nah, oleh karenanya inilah yang disebut era digital. Siapa yang tidak bisa beradaptasi maka dia akan mati. Tantangannya apa? Internal itu akan burn out, mental lelah akibat siklus berita 24 jam. Kemudian belum lagi ketimpangan dengan ekonomi di tengah model bisnis media yang belum stabil.
gap kompetensi teknologi antar generasi di ruang redaksi itu di internal ya. Jadi ada gap kompetensinya, kemudian dari sisi finansial juga terjadi gap, kemudian burnout bisa internal dan ini masing-masing akhirnya ke psikolog lah, kemana lah dan sebagainya. Secara eksternal eh, munculnya misinformasi, disinformasi, hoax diproduksi massal oleh artificial intelligence. Hukum dan regulasi internet yang membatasi kebebasan pers juga menjadi salah satu pasal-pasal karet yang penerapannya masih belum optimal di Indonesia. Kemudian yang paling bahaya adalah doxing hacking terhadap jurnalis sebagai salah satu bentuk kejahatan cyber. Gitu. Jadi ketika kita meneguhkan kata literasi, mau itu literasi media, literasi artificial intelligence, dan sebagainya, di 2025-2026 dan tahun selanjutnya, jurnalis-generalis serba tahu sedikit mulai berkurang, maka media akan mencari spesialis. Yang pertama adalah OSINT jurnalis, spesialis investigasi sumber terbuka dari open source, prompt jurnalis, spesialis interaksi dengan artificial intelligence untuk riset, visual forensik, ahli verifikasi video dan foto, niche content creator, jurnalis yang fokus pada topik spesifik, jurnalis kripto, lingkungan, dan dengan basis komunitas yang kuat itu menjadi masa depan yang berakar dari spesialisasi sebagai wartawan kita. Banyak kok teman-teman, dan ini merupakan lapangan kerja yang baru. Kesimpulannya dari pertemuan kali ini adalah yang pertama, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Esensi jurnalisme tetap pada verifikasi dan keberpihakan pada kebenaran. Itu yang harus ditekankan. Yang kedua adalah hybrid skill. Wartawan masa depan adalah gabungan antara peneliti, teknisi data, dan pencerita storyteller. Kemudian yang ketiga adalah manusia versus mesin. Nilai tambah wartawan manusia ada pada empati, konteks, dan etika yang tidak dimiliki artificial intelligence. Yang keempat adalah belajar sepanjang hayat penting. Kemauan untuk terus belajar, upskilling adalah kualifikasi yang terpenting. Gitu. So journalism is printing what someone else does not want to print. Everything else is public relation. Nail it, gitu ya. Saya setuju. Dan pahami kalimat ini sebagai proyeksi teman-teman untuk juga updating skill ketika menjadi mahasiswa ilmu komunikasi yang nantinya mungkin akan berprofesi sebagai jurnalis. Thank you. Ada banyak buku yang bisa kalian baca. Buku The Online Journalism Handbook dari Bradshaw, atau bukunya dari Kovac dan Rosenthal, juga dari Reuters Institute of the Study of Journalism. Kemudian ada Automating the News, How Algorithm are Rewriting the Media. Kemudian Jurnalisme Data di Indonesia, Online Investigation Toolkit for Journalists, OSINT. Kemudian Pembukaan Berita Media Siber dari Dewan Pers. Thank you ya teman-teman. Sesi tanya jawab diskusi aman. Saya akan sangat senang ketika teman-teman mulai banyak bertanya karena itu menjadi bagian dari pembelajaran dan proses untuk teman-teman upskilling juga. Thank you. Saya akhiri teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi saya di kanal media yang disediakan. Semoga teman-teman sukses dan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.